ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i mufassirin wa jami'il qura'il mukhlisin wa jami'il hamalatil qur'anil azim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Alladzina, adapun orang-orang, lafadz alladzina itu terkibnya badalun sebagai badal minal ladzina dari lafadz alladzina qablahu yang sebelumnya. Rupanya alladzina gitu ya. Au na'tun atau sebagai naat itu sifat namanya yang, nah gitu. Bukan yang istilah orang Jawa loh Kang Pangat. Nah, kalau yang istilah orang Jawa itu apa jok kalau bahasa sini. Iya jok Pak Janis ya. Nah, jok. Jok apa tuh? Jok, iya memang jok Pak ya. Qalu alladzina qalu, yang pada berkata siapa alladzina li ikhwanihim kepada kawan-kawannya atau saudara-saudaranya alladzina fiddini yang di dalam seagama. Wa qad qa'adu, dan sudah benar-benar tidak ikut berperang siapa alladzina anil jihadi, dari jihad fisabilillah. Jadi ada orang-orang ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan ayat yang kemarin, ya kan? Kan kemarin ada yang ngomong, ya kan? Orang-orang munafik, orang-orang kafir, coba kalian jangan ikut duduk manis di rumah macam kami ini, ataupun tidak duduk manis di rumah, tetapi ibaratnya tidak ikut perang lah intinya. Maka kalian tidak akan mati. Nah, maksudnya tuh begitu. Lau atau una, jika kok taat siapa kalian semua kepada kami. Syuhada'i Uhudin, artinya orang-orang matinya syahid di perang Uhud. Au ikhwanina, atau saudara-saudara kami fil qu'udi, di dalam keadaan duduk. Artinya itu tidak ikut mau berperang. Maka mereka berkata makutilu, maka tidak akan mati siapa kalian semua. Kul, maka katakanlah wahai Muhammad, lahum, kepada orang-orang yang ngomong seperti itu, ya kan? Yang ngasut kawannya supaya tidak mau ikut berperang, tidak mau jihad fisabilillah. Ya kalau sekarang ya nggak mau ngaji, nggak mau berbuat baik, yang ngasut-ngasut seperti itu. Fadra'u, maka hindarkanlah, aitfa'u, artinya tolaklah an anfusikum, dari kalian semua, al mauta, kepada kematian, ingkungtum, jika ada siapa kalian semua itu shodiqina, pada termasuk orang-orang yang benar. Nah, sudah, kalau memang kalian tuh hebat, ya kan, ndak ikut perang, kalau sekarang ya ndak ikut jihad, ndak ikut ngaji, ndak ke masjid, nggak sholat dan lain sebagainya, nggak mau jihad di jalan Allah. Nah, tahanlah diri kalian, jangan sampai kalian tuh mati. Nah, maksudnya Nabi itu disuruh ngomong seperti itu.
Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Sudah, tahanlah dirimu, tahanlah jagalah dirimu dari kematian. Maksudnya tahankanlah, kalau andaikan kok kalian tidak bisa mati lah, ternyata walaupun duduk manis di rumah ya tetap mati, tapi tidak berbuat untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya paling-paling Pak Janis kalau udah hadir di sini ya tidur, paling nimang-nimang istrinya ya kan. Yang punya cucu ya paling bergurau dengan cucunya. Itu udah baik Pak ya baik. Nah, cuman tidak terhitung namanya jihad, maksudnya begitu loh. Sama-sama kita menggunakan waktu luang yang untuk dalam nilainya itu yang lebih baik, yang lebih utama. Lah masa ibaratnya ada suatu barang yang andaikan Pak Janis itu bisa mampu dapat harga yang 10 juta, lah ini milih yang 10.000. Nah, ya kan? Padahal itu bisa dikerjakan, bisa diperoleh dengan mudah. Ya sama dengan seperti itu. Kita tidur-tidur di rumah pun ya nggak dosa, ya kan? Ya tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya beda, andaikan kalian mau ke masjid, andaikan kalian mau ngaji, mau belajar, mau sholat, menuntut ilmu dan lain sebagainya, yang nilainya itu dilipat gandakan berjuta-juta kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini maksudnya ayat ini, orang-orang yang apa ya istilahnya tuh apa itu mengajak tuh loh, ngajai supaya tidak mau ikut perang, nah, duduk kayak manis supaya kamu tidak mati gitu kan. Nah maka disuruh mengatakan kepada mereka, Nabi itu disuruh berkata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah duduklah, mati kamu walaupun duduk di rumah. Loh, maksudnya begitu ya. Itu fi annal qu'uda, di dalam sesungguhnya duduk itu yungji, bisa menyelamatkan minhu dari kematian. Maksudnya tidak akan mungkin kalian tuh selamat dari kematian walaupun kalian tidak berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya zaman sekarang ya jihadnya nggak perang lagi, ya ikut-ikut ngaji, ke masjid, sholat, tolabul ilm dan lain sebagainya itu sudah selesai ayat itu ya. Sekarang wa nazala, dan turun apa ayat fil suhadai, di dalam masalah orang-orang yang mati syahid. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Wala tahsabanna, dan jangan pernah menyangka siapa kalian semua. Menyangka tentang apa? Tentang alladzina, yaitu orang-orang kutilu, yang pada meninggal atau dibunuh, siapa alladzina, bitakfifi, dengan dibaca tipis, artinya tidak pakai tasjid, was tasdidi, dan juga was syadidi, dan juga pakai tasjid, kutilu atau kutilu, semuanya boleh. Kalian jangan pernah menyangka orang-orang yang meninggal di dalam jihad fisabilillah di jalan Allah, ali ajli dinihi, maksudnya tuh karena jalan agamanya Allah, itu amwatan, meninggal. Balhum akhyaun inda rabbihim, balhum, balik mereka ya kan, yang menggunakan dirinya untuk berjuang di masyarakatnya, di agamanya ya kan, itu akhyaun, pada hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, ay arwahahum, artinya arwah-arwah mereka. Nah ini waroda sudah sampai, anahu, sesungguhnya keadaan itu nazala, datang bihim, kepada mereka, apa al-mautu, kematian. Nah ini ayat yang atasnya tadi kan ada di apa ya namanya, di apa, diajak tadi loh ya, dihasut supaya tidak ikut jihad. Lah itu ternyata kalau dalam hadis waroda anhu nazala bim al mauta wa hum fi durihim, dan mereka di dalam rumah mereka, famata, maka walaupun di rumah tidak keluar ikut jihad, minhum, dari mereka, sabeuna, 70 orang,
min ghairi qitalin, dengan tanpa berperang fi yaumi Uhudin, ketika di perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud itu ada golongan yang dihasut oleh orang-orang munafik supaya tidak ikut berjihad, ikut kepada Nabi untuk berjihad. Yang mau ikut tidak mau ikut berjihad, yang dihasut tadi kok mempan. Nah itu mereka tuh walaupun duduk di rumah ya tetap mati, yang jumlahnya 70 orang. Di rumah meninggal 70 orang tanpa berperang. Nah, itu seperti itu. Nah terus tentang masalah syuhada ini, orang-orang yang mati syahid, kan hadisnya ya sahih, kalau zaman dulu berperang angkat senjata. Kalau sekarang syuhada itu ya segala siapapun itu, yang mereka itu istilahnya itu melaksanakan atau mengabdi di agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila dikatakan, syuhada Badrin, ada yang mengatakan ayat ini tentang menerangkan masalah mati syahidnya orang-orang ketika perang Badar. Wakila, dan ada yang berpendapat dihubungkan dengan hadis Uhudin, yaitu ketika perang Uhud. Wakila, dan ada yang berpendapat dengan dihubungkan suatu hadis syuhada bi'ri ma'unatin, ketika berperang memperebutkan yaitu sumur Ma'unah. Wahum, adapun mereka itu sab'una 70, arsalahum, mengutus siaphum kepada mereka siapa Nabi, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, li ahli Najdin, kepada ahli daerah Najd. Nah, jadi di saat itu Nabi itu mengutus 70 orang sahabat. Di 70 orang sahabat tadi diutus oleh Nabi ke daerah Najd, yu'allimuna, supaya mengajar siapa sahabat Nabi yang jumlahnya 70 tadi, hum, kepada ahli Najd, Al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an. Faqataluhum, maka lalu membunuh siapa mereka, hum, kepada sahabat Nabi yang diperintah Nabi untuk ngajarin Quran tadi. An akhirihim, hingga sampai ke akhir mereka. Walam yungji, dan tidak selamat minhum dari mereka ilawahidun, kecuali hanya satu orang, farron, yang berlari, hariban, dalam keadaan berlari. Nah, jadi dulu itu, jadi ayat ini ada yang mengatakan berhubungan dengan bahwa waktu itu Nabi itu mengutus 70 orang para sahabat yang ditugasi untuk mengajar Quran di kaum Najd. Nah, ketika sahabat itu diperintah Nabi mengajar kaum Najd tadi, malah pada dibunuh yang jumlahnya 70 orang tadi. Tapi alhamdulillah, ya kan, itu ada satu orang yang selamat, tidak terbunuh di waktu itu. Fa'akhbaro, maka lalu memberi kabar an Nabi, kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bidzalika, dengan demikian perlakuan orang-orang Najd kepada sahabat Nabi yang 70 orang tadi. Berarti yang meninggal 69 sahabat dibunuh ketika itu. Wal ibaratu, dan adapun ibaratnya, maksudnya ayat ini itu bi umumil lafdi, dengan umumnya lafaz, artinya itu bukan tentang itu, lebih khusus sababi, bukan karena khususnya sebab. Artinya hukum ini bahwa orang-orang yang mati syahid itu sama Allah tuh ibaratnya yang disebut syuhada itu bukan cuman orang-orang yang meninggal karena berperang untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi segala umum. Nah, maksudnya begitu ayat ini ya. Fahadal wa'du, maka adapun inilah janji Allah itu al-hasanu, yang lebih baik, yaitu likuliman, bagi tiap-tiap orang kutila yang dibunuh fisabilillahi, di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'ila'i kalimatillahi, untuk menjunjung kalimatnya Allah atau agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sababu dalika, dan atas sebab itu anas syuhada, sesungguhnya orang-orang yang mati syahid itu alladzina, orang-orang kutilu, yang dibunuh lima, karena segala sesuatu ro'au, yang meriwayatkan segala sesuatu ro'au, yang meriwayatkan minal hayati, dari kehidupan, warizki, dan juga rizki, wan naimi, dan kenikmatan, ad-daimi, yang selama-lamanya. Nah, artinya begini, artinya itu bukan kok tentang itu gitu loh, tapi tentang semua kebaikan pengabdian kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu semua-muanya nanti dianggap jihad atau syuhada andaikan kok mereka meninggal dalam perjalanan itu. Hadisnya kan sahih, termasuk kita ngaji Pak Janis ya kan, ngaji termasuk jihad fisabilillah. Makanya asal sudah ngaji kita bersyukur alhamdulillah ya Allah ditakdir sudah ngaji, terus niat ngaji lagi di malam Senin berikutnya. Jadi andaikan di antara itu kita kok meninggal di dalam menunggu hari malam Senin itu, maka mudah-mudahan kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Amin ya robbal alamin. Jadi orang-orang yang mati syahid itu sama Allah bukan meninggal. Jangan sampai kita menyangka bahwa mereka itu meninggal, tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Bal ahyaun, maksudnya ahya atau hidup di sini bagaimana sih? Sesuai dengan keterangan di dalam tafsir Sawi ya. Wal jumlatu mu'atofatun ala ma qablaha. Wa hadhil hayat, maksudnya hidup di sini itu laisat ka hayati dunia, bukan seperti kehidupan di dunia. Bal hiya a'la, balik maksudnya itu apa yang dijanjikan oleh Allah bahwa orang yang mati syahid itu hidup, artinya kehidupannya bukan seperti kehidupan dunia, itu kehidupan yang lebih mulia wa ajalla, ya maksudnya ya lebih mulia minha dari kehidupan dunia. Kenapa kok begitu? Li'anahum, karena mereka itu yasrohuna, bisa kemana-mana. Nah itu ya, khaisu saat bagaimanapun ingin apa arwahuhum, roh siapa arwahum, roh-roh mereka, artinya orang-orang yang meninggal yang dihukumi jihad oleh Allah itu sama Allah tuh dikasih kebebasan, baik ibaratnya di alam malakut maupun di alam dunia ingda rabbihim. Nah itu ya, itu kalau orang-orang yang mati syahid. Makanya kita boleh tabarukan atau mendoakan orang-orang yang mati syahid, atau guru-guru kita yang meninggal dalam keadaan di pondok atau dalam keadaan masih mengajar murid-muridnya segala macam, karena mereka hakikatnya dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita doakan, apa yang kita kerentekan dalam hati, mereka itu akan mendengarkan. Sama seperti keterangan hukum waroda yang sudah sampai fil hadis di dalam hadis, adapun hadis itu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu qala sudah bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu ja'ala, menjadikan siapa Allah, arwah syuhada'i, kepada ruhnya para orang-orang mati syahid, fi ajwafi tuyuri, di apa tuh namanya, tembolok atau kantong-kantongnya burung-burung khudrin yang berwarna hijau. Tordaan jana yang taroda yang mereka itu bebas, nahar janati ke di siang harinya di surga. Takulu, yang memakan siapa mereka, mingsi mariha, dari buah-buahan surga. Wa taqwa, dan tinggal ilakona dilin, di apa namanya, wadah mu'alakotin yang digantung fidilir asi, di bawah daripada arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya orang-orang yang mati syahid dengan kita biasa ya, itu kalau orang yang mati syahid itu dibebaskan oleh Allah baik dari bumi maupun sampai ke langit, itu rohnya orang-orang mati syahid. Sedangkan orang-orang yang mukmin itu ya dibebaskan Allah tetapi di barzah. Mereka melihat sampai ke pintu surga tapi belum bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ibaratnya mereka tuh tertahan, makanya namanya alam barzah itu kalau kita orang-orang mukmin ini. Tetapi mereka yang dimuliakan oleh Allah, yaitu rohnya para syuhada tadi, ya mudah-mudahan kita semua seberapapun kadarnya ya nanti termasuk syuhadanya Allah. Amin Allahumma amin. Sehingga besok kita tuh bebas bisa melihat anak cucu kita, masih bisa bimbing mereka ya kan, walaupun dalam keadaan sudah di alam arwah, bukan di barzah. Kalau syuhada itu bukan di barzah, tapi dari mulai
Langit ketujuh ibaratnya sampai ke bumi itu bisa bebas. Beda dengan orang mukmin tadi, baru di barzah. Nah, kalau orang syuhada itu sudah bisa langsung masuk surga. Nah, itu maksudnya begitu. Tapi kalau orang-orang mukmin baru ke pintunya surga, asal meninggal jasadnya di bumi. Syuhada juga jasadnya di bumi, tapi roh mereka kalau syuhada bebas antara surga, di dalam surga itu maksudnya sudah bebas makan minum seenaknya dan bertemu orang-orang yang terdahulu. Tapi kalau rohnya orang mukmin biasa itu jasadnya di kuburan tapi dia dibebaskan oleh Allah di dunia ini sampai ke pintu surga, namun belum boleh masuk surga. Bedanya begitu. Nah, masih ditahan hingga yaumul kiamah. Itu makanya namanya barzah. Nah, yaitu ya, tahanan istilahnya ya, masih ditahan, belum boleh masuk surga. Mudah-mudahan kita nanti kalau meninggal termasuk syuhada, sehingga sudah bebas makan minum di surga. Itu begitu maksudnya tuh. Nah, itu salah satunya Pak Janis. Biar nggak tidur-tidur di rumah tuh maksudnya ngejer itu loh. Nah, gitu loh ya. Loh, kalau cuma ngejer ibaratnya tuh, nah, sudah yang penting mati ya surga juga besok. Tapi beda tadi gitu loh ya. Kelasnya beda. Kita kan nak ngejar kelas ibaratnya ya. Bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk syuhadanya Allah bertemu dengan orang-orang yang terdahulu. Itu maksudnya begitu. Ahyaun inda rabbihim. Ay arwahuhum fi khawasil tuyuri. Artinya roh-roh para orang mati syahid itu di kantong-kantong burung kudrin yang hijau, tasrahu yang berterbangan fil jannati di surganya Allah Subhanahu wa taala kaisu saat kemanapun mereka ingin, kama seperti keterangan hukum waroda yang sudah sampai fil hadisi di dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi ya. Itu selain bebas mereka di surga, begitu mati langsung di surga maksudnya, yurzakuna mereka dikasih rezeki oleh Allah. Ayakuluna artinya begitu mati langsung bisa masuk surga, langsung pada makan minum bebas di surganya Allah Subhanahu wa taala, makan minum ning simaril jannati dari buah-buahan surga. Selain mereka bebas apapun itu, nak nengok ponaannya, nak nengok istrinya, nak nengok murid-muridnya, nak nengok dulur-dulurnya yang dulu guru-gurunya ketemu, farihina mereka pun pada berbahagia, senang, bergembira. Halun min domirin arjurzakun artinya mereka kata-kata farihina terkitnya sebagai hal dalam keadaan mereka itu riang gembira. Yurzakuna pada diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bima dengan segala sesuatu ata yang sudah memberikan kepada mereka siapa Allah min fadlihi dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Wahum dan adapun mereka itu yastabsiruna pada berbahagia, riang gembira. Ayafrahuna artinya riang gembira. Nah, riang gembiranya tadi biladina dengan orang-orang yalhaku yang bertemu bihim dengan mereka, min khalfihim dari sesudah mereka dan juga sebelum mereka. Ikhwanihim artinya saudara-saudara mereka al mukminina yang pada mukmin. Apa uripi Kang kipase kaya panas Kang. Qala al-mu'allif rahimahullah an la khaufun dengan gambaran tidak ada takut alaihim bagi mereka tidak ada pernah takut. Ay alladzina artinya kepada orang-orang lam yalhaqu yang tidak bertemu bihim dengan mereka, walahum dan tidak ada siapa mereka itu yazanuna pada susah semuanya fil akhirati di dalam akhirat. Maksudnya itu supaya ngejer kita tuh bisa nanti langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala, nggak ngejer makhluk wae Pak Janis ya kan, nggak ngejer widodarine mangan supaya kita tuh nggak kadu nafsi, nggak ngejer kelon wae itu kan, itu jadi ngejer yang punya dulu. Nah, kalau sudah ketemu yang punya baru namanya sudah ketemu yang punya baru bebas. Ini enggak, wis pokoknya kelon wae, enggak kepengen ketemu yang punya surga. Nah, itu jangan begitu maksudnya kita ngaji itu ya. Al makna, adapun maknanya itu yafrahuna pada berbahagia, bi amanihim dengan keadaan aman sentosanya mereka, wa farhihim dan juga kebahagiaan riang gembiranya
mereka. Yastabsiruna pada riang gembira siapa mereka, binikmatin dengan nikmat-nikmat, sawaba artinya sawabin artinya pahala, minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadlin dan juga karunia, ziyadatun artinya semakin bertambah alaihi kepada mereka. Itu bedanya dunia dengan alam akhirat atau surga. Surga itu beda Pak Mukhlis. Surga itu sekarang kalau kita ini minum kopi kan sekali masih telap, dua gelas sudah agak macam mana gitu, 3 gelas kembung. Nah kalau di akhirat tidak begitu Pak Janis, minum teh makan duku itu semakin makan semakin enak. Makanya di ayatnya itu waladainal mazid, semakin makan semakin enak. Lah makanya dalam Quran itu besok ahli-ahli surga itu disiapkan oleh Allah 80.000 jenis makanan, 80.000 jenis minuman, sandekan Pak, sekali makan. Nah itu wes sudah bisa dibayangkan Pak Janis ya kan itu. Pak saya sepiring nyarinya buaya weh ya kan. Nah, itu wes ndak karu-karuan. Nah itu makanya seperti itu ya kan. Karena di dunia itu memang darul asbab dan juga memang tempat-tempat yang memang masih dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan besok di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu apalagi kok bidadarinya Pak. Nah, kemarin waktu kita ngaji ya kan, paling sedikit-sedikitnya sak elek-eleke wong umpama sudah di neraka lamo lah, paling pol lah buncit lah keluar dari neraka ya kan. Lah itu besok dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 70 bidadari. Nah, kurang enak apa wes. Terserahlah nak menghayal macam mana Pak Janis itu ya kan. 70 bidadari itu Pak Janis. Satu bidadarinya itu ya itu dikasih apa namanya? Pelayan 70. Nah, berarti 70 kali 70. Nah, serahlah Pak Janis. Bahaslah itu besok ya kan. Nah itu di surga paling sedikit loh. Nah itu begitu. Ya, masa nanti Pak Mukhlis ya sama, enggak terima kan? Apalagi gurunya tambah enggak terima. Masa sama ya kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumil fitarani amin ya rabbal alamin. Relevan Pak, ya kan itu. Dan itu Pak Janis ya, bidadari sana tuh besok enggak macam bidadari kita di dunia kok. Kalau di sana tuh pokoknya taunya yang paling ganteng Pak Janis. Nah, enggak mau ke lainnya. Digoda Bang Edi, enggak nak. Enggak ada jatahnya. Jatah Pak Janis. Nah, macam tuh. Enggak nak nian. Dan juga Bang Edi pun juga kepengen jatahnya Pak Janis tuh punya dewek. Badur ya punya dewek, tenang wae, punya dewek ya. Punya jatah dewek enggak kepengen punya lainnya ya itu. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bi fathi dengan dibaca anna, atfun sebagai atop ala nikmatin atas lafaz nikmah, wal kasri dan juga dibaca kasroh inna istinafan sebagai awal daripada permulaan kata. Jadi boleh dibaca annallaha, boleh dibaca innallaha. Innallaha sesungguhnya Allah. Nah, berarti kalau inna sebagai istinaf awal permulaan kata lagi gitu, awal apa ya namanya kalimat lah gitu ya. Annallaha dan sesungguhnya Allah itulah yudhi'u tidak menyia-nyiakan siapa Allah ajral mu'minina kepada pahalanya orang-orang yang mukmin, bal yu'ajjiruhum, balik memberi balasan siapa Allahum kepada mereka. Mosok ya sama Pak Janis ya. Pak Janis malam-malam ngantuk-ngantuk aturan kelon di rumah ya kan. Ini becek-becekan datang ke sini. Dengan dia datang ke sini mosok sama. Kan ya tetap beda. Lah maksudnya itu begitu. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ya tergantung usahanya Pak Janis. Seberat apa itu. Alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim.
adapun orang-orang, mubtadaun, adapun lafat alladzina itu terkibnya sebagai mubtada. Nah, kalau kami itu memaknainya adapun. Kalau di sini biasanya di Jambi ini memaknai mubtada itu bermula. Bermula orang-orang gitu. Kalau kami memaknainya adapun. Terkibnya namanya kalau kami memaknai terkib bermula. Cuman mengartikannya adapun. Nah, gitu. Kalau bahasa Jawanya itu utawi. Nah, itu ya. Terkibnya namanya bermula. Artinya utawi. Nah, itu ya. Alladzina adapun orang-orang istajabu yang memenuhi panggilan. Siapa orang tadi lillahi kepada Allah wa rasuli dan utusannya Allah. Aida'ahu artinya memanggil siapa Allahu kepada orang tersebut bil khuruji dengan keluar lil qitali untuk berperang. Lima alama aroda ketika menginginkan siapa Abu Sufyan wa ashabi dan kawan-kawannya al audu untuk mengulangi wa tawa'ada dan juga berjanji ma'an Nabi berserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suko Badrin di pasarnya Badar al-ami al-mubili al-ami di dalam tahun al-mubili yang akan datang, artinya berjanji 1 tahun min yaumi Uhudin dari mulai hari perang Uhud mimba dima setelah keadaan asoba yang menimpa apa mahum kepada mereka apa al-qorhu luka di Uhudin ketika perang Uhud. Wa khobarun dan juga sebagai mubtada wa khobarun mubtada dan adapun khobarnya ini itu lilladzina untuk orang-orang ahsanu yang berbuat baik siapa alladzina minhum dari mereka bitaati dengan taat mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala wattaqau dan juga bertakwa ay mukhalifatihi artinya takut untuk tidak menurut kepada Allah ajrun adapun mereka diberikan pahala adimun yang besar wa adapun pahala yang besar itu al jannatu surga alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlil adzim. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.